Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Rini, selaku pemangku mata kuliah Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Perkenalkan, nama saya Rizal Al-Rasi Krisnawan dengan NPM 230111088. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis investigatif mendalam terkait salah satu kasus rekayasa laporan keuangan paling monumental dalam sejarah pasar modal Indonesia, yaitu kasus PT Kimia Farma Tbk tahun buku 2001. Dalam video ini, saya akan membedah kasus ini ke dalam 6 poin utama, mulai dari identifikasi komprehensif 5W dan 1H, pencarian bukti finansial dan non-finansial, penentuan teknik investigasi yang tepat, analisis aliran dana atau follow the money, kaitannya dengan skema pengadaan, hingga langkah pemulihan kerugian yang terjadi. Mari kita masuk ke poin yang pertama. Pertama, kita bedah anatomi kasus ini menggunakan rumus 5W dan 1H. Kita mulai dari Wu, atau siapa aktor di balik kasus ini. Jadi, pelakunya adalah jajaran direksi lama atau manajemen puncak PT Kimia Farma Tbk, yang dalam aksinya berkolusi dengan unit logistik dan unit distribusi. Lalu untuk where atau di mana? Manipulasi pencatatan ini terjadi, lokasinya tersebar secara internal di unit industri bahan baku, unit logistik sentral, dan unit pedagang besar farmasi atau PBF. Selanjutnya mengenai when atau kapan praktik ini dilakukan. Kecurangan ini dieksekusi pada laporan keuangan tahun buku 2001 dan baru mulai terungkap serta diinvestigasi oleh otoritas pada tahun 2002. Berikutnya adalah why atau mengapa manajemen melakukan tindakan tersebut. Di mana jika dilihat dari perspektif fraud triangle, pemicu utamanya adalah adanya tekanan kerja dan ekonomi untuk menampilkan kinerja keuangan yang luar biasa demi menyukseskan proses privatisasi atau IPO perusahaan. Terakhir untuk how atau bagaimana. Modus ini dijalankan, polanya adalah melalui manajemen override atau pelampauan otoritas di mana direksi langsung memerintahkan unit bawahannya untuk memarkup nilai persediaan barang jadi sebesar 23,9 miliar rupiah di unit logistik sentral serta melakukan pencatatan penjualan ganda. Berikutnya kita masuk ke poin kedua. Poin kedua adalah mengenai bukti-bukti yang berhasil diidentifikasi dalam proses investigasi kasus ini. Kita mulai dari bukti finansial yang berkaitan dengan angka dan dokumentasi transaksi. Jadi, bukti finansialnya adalah ditemukannya selisih salah saji laba sebesar 33 miliar rupiah setelah dilakukan audit ulang. Adanya dokumen jurnal penyesuaian manual yang tidak sah untuk menaikkan nilai persediaan, serta ditemukan ketidakcocokan antara laba tinggi yang dilaporkan dengan realisasi arus kas masuk operasional yang real. Sementara itu, jika kita melihat dari sisi bukti non-finansial yang berupa indikator lingkungan dan perilaku, buktinya adalah adanya instruksi atau intervensi langsung dari direksi lama kepada staf bawahannya. Munculnya budaya kerja yang memicu kepatuhan buta dari karyawan, tingkat operasional karena takut terancam sanksi, serta momentum rencana aksi korporasi IPO yang menjadi motif utama penggerak pelaku. Berikutnya kita masuk ke poin ketiga. Poin ketiga mengenai teknik investigasi yang paling tepat antara network method atau expenditure method. Dalam kasus Kimia Farma, jenis kecurangannya adalah manipulasi laporan keuangan korporasi, bukan pencarian atau pencurian kas secara langsung oleh individu. Namun, hasil dari rekayasa laba fiktif tersebut pada akhirnya dikonversi menjadi bonus tahunan dan insentif bagi para direksi lama. Oleh karena itu, untuk membuktikan kekayaan tidak sah yang dinikmati oleh para pelaku, expenditure method atau metode pengeluaran dinilai jauh lebih tepat untuk digunakan. Melalui metode ini, penyidik dapat melacak lonjakan pengeluaran material, perubahan gaya hidup, atau pembelian aset pribadi para pelaku yang polanya tidak sebanding dengan pendapatan resmi bulanan mereka. Berikutnya masuk ke poin keempat. Poin keempat adalah mengenai penerapan flow the money atau penelusuran aliran uang. Dalam kasus ini, penyidik memang melakukan pendekatan follow the money secara tidak langsung melalui analisis metode konversi. Penyidik tidak hanya terpaku memeriksa angka di atas kertas laporan keuangan saja, melainkan melacak kemana aliran dana keluar dari kas perusahaan yang dicairkan sebagai bonus prestasi atau tantiem
kepada rekening pribadi direksi lama. Jejak-jejak transaksi perbankan inilah yang digunakan untuk membuktikan bahwa pelaku benar-benar menikmati keuntungan nyata dari hasil manipulasi akuntansi tersebut. Lalu berikutnya masuk ke poin kelima. Poin kelima adalah mengenai teknik pengadaan barang dan jasa atau procurement. Jika kita berbicara secara umum, cara mengidentifikasi kecurangan dalam teknik pengadaan adalah dengan mencari indikasi suap, pengaturan tender atau bid rigging, atau adanya markup harga yang melibatkan vendor dari luar perusahaan. Namun, perlu ditegaskan bahwa kasus PT Kimia Farma Tbk ini sama sekali bukan merupakan kasus yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kasus ini murni terkait dengan manipulasi nilai persediaan barang jadi internal dan rekayasa penjualan fiktif. Di sini tidak ada keterlibatan vendor luar dalam proses pengadaan aset, melainkan murni rekayasa pencatatan dokumen di dalam unit logistik dan unit distribusi perusahaan itu sendiri. Berikutnya masuk ke poin terakhir atau poin keenam. Poin terakhir atau keenam ini adalah mengenai besaran kerugian dan bagaimana cara memulihkan kerugian tersebut. Dampak finansial utama dari kasus ini adalah penggelembungan laba fiktif sebesar 33 miliar rupiah, runtuhnya kepercayaan investor di pasar modal, serta adanya pembayaran bonus tidak sah kepada manajemen lama menggunakan kas perusahaan. Untuk langkah pemulihan kerugian dan penegakan hukumnya, Bapepam saat itu menyelesaikannya melalui mekanisme sanksi administratif dan denda keuangan, yaitu dengan yang pertama, menjatuhkan sanksi denda administratif secara korporasi kepada PT Kimia Farma Tbk sebesar 500 juta rupiah. Yang kedua, menjatuhkan denda administratif secara individual kepada masing-masing direksi lama yang terlibat sebesar 1 miliar rupiah. Yang ketiga, mewajibkan perusahaan melakukan restatement atau penyajian kembali laporan keuangan tahun buku 2001 dengan angka yang jujur agar hak informasi investor pulih. Lalu yang keempat, mengenakan denda administratif sebesar 100 juta rupiah kepada akuntan publik atau auditor eksternal yang terbukti gagal mendeteksi salah saji tersebut. Kesimpulannya, kasus ini membimbing kita untuk memahami bahwa sistem pengendalian internal yang kuat sekalipun bisa lumpuh jika terjadi intervensi manajemen atau manajemen overhead. Integritas pimpinan adalah hal nomor satu. Demikian analisis investigatif yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi forensik dan audit investigatif. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.